1, 2, 3. Ayo! Ayo! Aku lagi main dengan anak-anak menggunakan gerobak songkro. Gerobak songkro adalah alat serbaguna yang digunakan untuk mengangkut berbagai hal, mulai dari bahan bangunan, hasil pertanian, sampai rumput-rumputan. Tapi sekarang aku pinjam dulu yo, buat dipakai seru-seruan. Buat dipakai balapan di tengah kebun karet. Seru banget toh. Tenang, kalah menang semua dapat hadiah kok. Sip. Selamat. Sip. Keren. Wih, opo iki? Wah, ini rasa geduk sih, yuk. Wes, cocok iki. Nih, makan geduk bareng-bareng. Nggak tanggung-tanggung loh, geduknya segede tumpeng. Habis capek balapan gerobak, makan geduk jelas nikmat. Tapi kok ada yang beda ya dengan rasanya? Nggak kayak biasanya. Walah, pantesan. Katanya geduk ini terbuat dari sukun. Ya wis dintek kesek yuk. Penasaran dengan getuk yang aku makan tadi, aku jadi pengen tahu gimana ya cara bikin getuk sukun. Tapi sebelumnya, aku mau cari sukunnya dulu. Kata Mbak Fani sih, sekitar sini ada pohonnya. Nah, itu dia. Nah, ini nih pohon sukun yang kita cari. Getuk yang tadi kita makan itu banyak dari sukunnya, Mbak ya? Ya, ini. Sekarang kita mau petik dulu. Ayo, Mbak. Penek ya, Mbak ya. Nah, buah sukun terletak di ketiak daun yang berada di ujung ranting. Agak jauh ya letaknya. Makanya, aku butuh bantuan Galah buat metiknya. Nah, wis akeh ki Mbak Fani. Yuk, bawa pulang sukunnya. Wis ra sabar, pengen cepet masak. Sukun masih kerabat dekat dengan cempedak dan nangka. Sama-sama terlindungi dari duri-duri lunak di kulit buahnya. Tapi Kiki, yang paling membedakan antara sukun dengan kerabatnya yang lain. Buah yang satu ini tidak memiliki biji sama sekali. Hal ini terjadi karena pembuahan pada buah sukun tidak sempurna. Makanya tidak terbentuk biji. Ini juga yang membuat tekstur dari buah sukun ini sangat empuk. Membuat geduk, cukup kupas sukun dan belah-belah seperti ini. Sukun ini bisa disebut juga dengan buah roti karena teksturnya yang empuk dan berunggah. Sehingga bisa dijadikan untuk makanan tradisional. Salah satunya adalah gedok ya, Mbak ya? Yang mau kita buat ini. Ayo, Mbak. Bahan lainnya yang dibutuhkan adalah gula dan kelapa. Tambahan lain adalah pandan ya, Lur. Biar aroma sukunnya lebih enak. Sukun ini sebelum diolah sebaiknya dikukus dulu agar seratnya lebih empuk dan mudah tercampur sama bahan yang lainnya. Mas, ki pandanmu kayak Riki. Apa? Pandan. Astagfirullah. Kelinganku kudu mangan tok. Tambahkan juga dengan daun pandan, biar nanti wanginya menyebar sampai rata. Saat dikukus, pori-pori pada buah sukun akan semakin terbuka. Teksturnya juga akan jadi lebih empuk. Mas, dada aja ditutup, Pak. Pripun, Bu? Iki kelapane dikukus. Astagfirullah. Lali mahal ya, Bu. Beri. Aduh, lah nyandak lo dikake lho, Mbak. Walah, ternyata parutan kelapanya dikukus sekalian. Kalau tanpa dikukus, paling lama hanya bisa bertahan sekitar setengah hari. Tapi dengan dikukus seperti ini, bisa tahan sehari lebih loh. Tahap berikutnya adalah menghaluskan semua bahan-bahan geduknya. Sama seperti geduk yang terbuat dari singkong yo. Semua bahan yang sudah dikukus ditumbuk sampai halus. Nah, sambil nunggu sukun kukus, masukkan juga sedikit demi sedikit bahan lainnya, seperti gula dan parutan kelapa. Sukun yang udah dikukus dan ditumbuk ini mirip seperti singkong ya, Bu ya? Tapi saya coba dulu ya. Ya, Mas, rasanya.
empuk. Tapi enak iki loh, Bu loh. Tenan loh. Setelah dikukus, zat patinya makin keluar ya lur. Makane, teksturnya jadi lebih kenyal begini. Biar makin cantik, kasih dengan pewarna makanan. Nggak wajib ya lur, tapi dengan dibuat cantik begini tampilannya, kan anak-anak jadi suka. Terakhir, bentuk getuk dengan cetakan kerucut ini. Cetakan yang biasa digunakan untuk membuat tumpeng. Piye tampilannya? Cantik toh? Mbak. Bukan cuma tampilannya yang apik, rasanya juga ciamik. Secara tekstur, getuk dari sukun ini mirip dengan getuk yang terbuat dari singkong. Tapi kalau dari rasa, ada yang berbeda. Ada aroma khas dari sukunnya yang dominan terasa. Sukun ini adalah salah satu makanan yang mengenyangkan karena memiliki kandungan kalori yang hampir sama seperti nasi. Tapi dengan kandungan seratnya lebih tinggi, kalau makan ini kenyangnya awet ya Mbak ya? Nambah lagi Mbak ya? Namanya juga bahan makanan yang sudah digunakan sejak lebih dari 4.000 tahun lalu yo. Jelas memiliki banyak manfaat.